Kalau di UIN malah unit psikologinya malah kayak buat orang-orang eksternal. Kayak sorry to say, Heeh. kayak benar-benar unit psikolog buat bisnis aja, buat unit aja gitu. Oh. Bukan fokus pada mahasiswanya. Jadi mereka teh yang gue lihat ya nganggapnya teh pasarnya adalah siapapun yang memiliki gangguan lah ya atau membutuhkan psikologi. Padahal kan harusnya mengkhususkan buat mahasiswanya sendiri. Mm-mm. Dalam konteks kuliahnya itu kan juga nggak bisa dipungkiri banyak yang stres juga. Hanya nauzubillah juga ya. Hanya di UIN Bandung mah belum ada, jangan sampai ada yang kayak di Unik Mandapang ya, yang skripsi ujuk-ujuk di kosannya meninggal tuh. Di UIN jangan sampai sih. Sampai aja. Bahaya banget tuh. Di Jember apa di Madura apa gue lupa. Nah terus gue ada pertanyaan ya bang, mengenai kan tadi digital teknologi. Berarti kan kesetaraan pendidikan kan katanya sama teknologi itu sangat korelasional. Artinya digital atau teknologi bisa membantu itu, bisa menciptakan kesetaraan pendidikan. Tapi kan emang keadaan sekarang kayak gini bang. Menurut lu kayak gimana nih? Apakah sekarang udah sustainable atau enggak gitu? Nah, dalam satu sisi ya menurut gue tuh ya teknologi itu bisa memberikan hak yang setara ya sama masyarakat. Kayak misalkan orang Bekasi sama orang Papua nih bisa belajar hal yang sama misalkan di aplikasi yang startup yang lu dulu kerja di sana. Kan sama kan materinya sama, gurunya sama gitu. Nah, kalau Iya menurut itu gue kan bisa tadi masuk bang. satu sisi bisa mengakselerasi kesetaraan pendidikan ya di daerah remote atau daerah terpencil sama daerah urban kota gitu. Tapi di sisi lain itu bisa terjadi kalau ya itu di negara yang secara teknologi juga setara gitu. Betul. Nah kan kayak kecepatan sinyal gue di Bandung nih sama di Bekasi aja udah beda kan. Nah masalahnya itu kan kalau kalau Iya. misalkan teknologi bisa mengakses pendidikan supaya setara, iya jawabannya iya. Cuman ya syaratnya juga teknologinya harus setara. Makanya kayak apa wifi apa bonus internet gratis. Iya, itu bisa kalau terjadi di daerah yang semua sinyalnya bagus. Tapi kan lu pernah lihat dong di medsos tuh yang kuliah di gunung, di bukit gitu kan, di Betul, tengah betul. jalan. Dan itu menurut gue Keren banget ya sih. ya ya susah ya setaranya kalau gitu ya tetap ada gap gitu antara orang kota sama orang desa. Hmm. Berarti emang minimal, bukan lagi ya, bukan minimal. Apa gini bang? Kayaknya menteri sekarang kan kayaknya jago gitu bang di masalah itu. Kalau menurut gua statement beliau juga kan selalu kesetaraan pendidikan, digital, 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 teknologi. Harusnya ini masa pandemi ini tuh menjadi peluang dia buat take action atas omongan dia, Bang. Hmm. Atas omongan beliau gitu ya. Cuman bicara kesetaraan pendidikan emang ya, dan teknologi dan yang lainnya nih, Bang. Gue tuh nggak tahu ya, gue masih menyamakan bahwa personalisasi pendidikan tuh wajib sih, Bang. Hmm. Pendidikan personalisasi. Jadi kayak di Finland, kayak di tadi lo bilang, kayak di gue lupa di Swiss apa di mana ya, Jovi Alda Lopez pernah bilang ketika gue masuk SMA itu gue ditanya dulu sama BK sebelum masuk, lu suka apa, lu mau jadi apa, ya udah mata kuliah atau mata pelajaran yang lu ambil ini. Itu keren banget bang. Menurut lu itu oke gak bang, Oke banget. atau relate gak di sini? Nah, menurut gue oke banget ya, karena Mbah Einstein aja udah bilang kalau semua orang diukur dari cara mereka memanjat pohon, ya burung sama ikan nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, cuman monyet yang bisa, mungkin simpanse yang bisa. Artinya apa kan? Kalau lu paksa semua orang jadi insinyur, lu paksa semua orang jadi dosen, S3 gitu kan, belum tentu semua orang bisa. Ada orang yang memang passionnya tuh di seni, misalkan, di musik, di budaya, atau di olahraga gitu kan. Dan itu juga sama kecerdasan kan. Kalau lu belajar Betul. pendidikan juga lu pasti paham kan kecerdasan tuh bukan cuma kecerdasan intelektual, ada kecerdasan-kecerdasan yang lain dan itu juga good gitu kan dan ya bagus gitu kan. Kita juga butuh olahragawan, kita juga butuh orang yang di bidang-bidang lain gitu kan. Hmm. Nah, terus apa gua mau bilang? Kayak pendidikan personalisasi pendidikan itu juga gue dukung ya. Maksudnya kayak di kita tuh memang terlalu banyak generalisir ya sejak dan itu terlalu over ya menurut gua kayak anak SD harus belajar
terlalu banyak mata kuliah, terus anak SMP juga ada UN yang meskipun hilang ya. Karena gue tuh juga ngalamin sendiri, teman-teman gue juga dulu, gue SMP negeri sama satu gitu kan, dan teman-teman gue banyak yang jago voli, olahraga seni gitu. Dan mereka struggle kalau mau ujian nasional tuh harus TO gitu, dan mereka harus lupain dulu latihan volinya, Iya, harus iya, apa, harus iya, iya, les-lesan iya. karena ngejar itu. Dan mungkin kalau mereka nggak berhenti dulu volinya, mungkin bisa main di Proliga atau main di luar gitu kan. Dan toh juga pas Hmm. mereka lulus juga mereka nggak kuliah jurusan matematika gitu loh. Mereka juga tetap Hmm. volley gitu kan. Hmm. Gue sepakat mungkin ada standar-standarnya ya, kayak matematika dasar semua orang harus kuasai. Ya cuman itu ya cukup lah di sana gitu kan. Nggak mesti semua orang bisa algoritma kok lah. Yang Setuju, kuliah-kuliah setuju. informatika aja yang bisa algoritma. Kan juga lu misalkan belajar MPI, lu juga belum tentu kan paham kan jadi ya materi-materi kimia, fisika gitu kan. Udah Kayaknya nggak lupa-lupa mau ya. paham juga bang. Ya Iya, iya, maksudnya iya. kan nggak semua orang harus jadi ahli fisika gitu ya, Jen, ya. Harus ada yang manage Betul, pendidikan betul. juga, ada yang harus memang perlu sih fisika, teknik gitu kan. Tapi nggak harus semua orang belajar teknik mesin gitu kan, teknik industri harus Iya. macam-macam juga kan. Job kerjaan itu juga ya balik lagi kita kan homo socius ya, manusia atau makhluk yang bersosialisasi. Kita tuh juga perlu makan, butuh petani, kita juga butuh pakai baju, butuh tukang jahit gitu kan. Dan tukang jahit juga gue belum tentu dia ngerti teori-teori antropologi, teori-teorinya modernisasi gitu juga mereka nggak peduli aja. Nggak peduli, nggak peduli. Cuman pertama nih, gue jadi suzon sama yang stakeholder pemangku kebijakan khususnya di kurikulum di sistem pendidikan nasional, bahwa mereka tuh kayak perubahan kurikulum dari KTSP, Kurtilas dan sebagainya sampai Kurnas sampai sekarang itu perubahannya tuh gue jadi suzon tuh nggak melihat dari perubahan zaman dan kebutuhan zaman, hanya pada itu adalah achievement achievement masa jabat dia, sehingga achievementnya itu adalah perubahan kurikulum. Gue sepakat sama lu, Jen. Memang perbaikan pendidikan tuh harus awalnya dari political will ya, selain dari keluarga gitu kan. Kalau Setuju kita bang. belajar teori inklusi sosial gitu misalkan, inklusi sosial itu bisa dorong dari dua faktor. Faktor pertama tuh faktor internal pribadi kita, kayak motivasi lu buat belajar, kayak hubungan interpersonal lu sama keluarga lu gimana. Nah, di faktor lain tuh faktor public dimension gitu, dimensi publik, kayak gimana organisasi sekolah lu mengelola lu, terus gimana circle lingkungan sosial lu, terus yang terakhir ya pastilah government gitu kan, which is yang mereka yang punya kebijakan politik kan, mereka yang punya policy, mereka yang bikin semuanya bergerak gitu kan. Dan ya gue sepakat sih kalau di Indonesia kayak ganti-ganti kurikulum itu cuma retorika politik aja sih. Tapi tadi gue lagi menarik ini bang, bahwa kita dalam proses pendidikan itu generalis, mengeneralisir bahwa kita harus punya ini, kita harus bisa ini, kita harus punya. Tapi kalau misalnya positif thing-nya yang bisa gue ambil, kalau misalnya kita diajarnya mengeneralisir itu, harusnya kita output kita tuh adalah kita yang paham banyak hal. Artinya kita orang generalis. Itu yang harusnya ada. Tapi kan begini, di PISA program for international student assessment ya, yang apa bang, kualitas OECD Mm-mm. itu nilai nilai kita ke 73 atau 74 dari 78 loh. Kan prestasi bet ya. Itu dalam 3 hal bang, sains atau ilmu, terus reading, sama gue lupa satu lagi apa. Artinya kan kita generalis, diajarin untuk menjadi generalis, tapi generalis aja enggak, apalagi spesialis, karena memang generalis itu prosesnya. Nah, kalau misalnya kita bawa ke hal itu spesialis atau generalis, satu-satunya yang gue harapkan ya selain pondok pesantren sekarang pendidikan tuh satu bang, MAK kalau misalnya apa, Islam madrasah, atau STM atau SMK. Itu kayak gimana?
Pertama mungkin masalah generalisasi ya, Jan. Kalau menurut gue ya, Hmm. memang kultur di Asia tuh gitu ya, maksudnya kayak Cina, Korea, Jepang tuh kan juga pertama mungkin karena penduduknya lebih banyak ya daripada di Eropa gitu kan. Jadi ya disetarain aja, dirata-ratain aja, misalkan kayak pukul rata, cari gampangnya aja lah misalkan. Ini kalau mau lulus SMP, nilai matematika lu segini, IPA lu segini gitu kan. Karena nggak mau ribet gitu kan. Beda kan kalau di barat tuh ya kayak lu bilang tadi personalia gitu. Kayak satu orang tuh ditanya, lu pengen apa? Misalkan, ya gue pengen main bola gitu kan, nggak pengen belajar yang lain-lain, gue gak pengen belajar musik, gue pengen main bola. Ya udah, lu main bola aja gitu kan, lu belajar artistik mungkin atau apa gitu kan, main bola. Nah terus kayak visi apa sih, kayak yang lu tadi ya kan bilang spesialisasi, generalisasi ya, itu memang menurut gue harus dimulai ya. Dan indikasinya ya pemerintah menurut gue udah mulai mengakuin ya kesalahan itu, karena pas dulu kan pemilihan IPA IPS tuh kelas 3 SMA ya. Terus sekarang Iya, kelas 2, terus sekarang kelas 10 tuh udah masuk penjurusan IPA IPS. Ya artinya ya pemerintah juga tahu udah lah. mulai. Buat apa sih belajar yang hal-hal yang nggak pengen dia minatin gitu Iya, kan. iya, setuju, setuju. Dan anak-anak kayak SMK gitu kan atau MAK ya bagus kan mereka, karena mereka kan vokasi kan lebih ke skill gitu kan. Iya. Dan menurut gue kayak negara berkembang kayak kita tuh ya lebih butuh gitu, karena mereka kan lebih gampang diserap kerja gitu kan. Nah, Kita nah kan belajar sebenarnya kan dari umur. Nadiem kan Pak Menteri itu udah kasih rambu-rambu ya. Kalau kalau menurut gue guidance-nya tuh bukan kayak ke kerja atau apa, tapi lebih ke attitude ya. Attitude itu berarti kan sikap berpikir gitu kan. Nah kalau gue tuh lebih cenderung ke ngajarinnya tuh kayak critical thinking, kayak Betul. pengambilan keputusan, terus empati, gimana kalau ada orang lain tersiksa menderita tuh dia harus ngapain. Nah kalau kalau gue sih menurutnya pendidikan yang dimasuk-masukin tuh yang kayak gitu, dan Nadiem tuh udah aware sama itu kan, dia juga critical Iya. thinking. Nah, kenapa menurut gue juga penting kayak critical thinking gitu kan. Kalau misalkan dia jadi atlet, kalau misalkan dia jadi seniman, atau misalkan dia kerja, dia kritis. Kalau dia kritis, dia mampu membaca, berarti kan dia mampu membaca realitas ya. Dan itu Betul, betul. bagus gitu kan. Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya, dia bisa melakukan apa, protes atau apa gitu kan. Dan itu penting gitu loh, dan itu harus diajarkan sejak dini maksudnya. Kayak empati, menghargai Iya, orang lain gitu kan. iya, iya. Ketimbang menurut gue ya terlalu banyak overdosis teori gitu. Parah sih bang. Ada bahkan beberapa TK ya, karena mama gue juga dulu di TK. Itu itu ada beberapa TK yang mewajibin si anaknya udah bisa baca bang. Benar. Udah bisa. Ngeri banget sih bang. Ya kan, Stressingnya udah dari kecil ya. betul Gimana sih betul pasti? Jen. Aduh, itu menurut gue kayak ya, tapi Asia gitu ya Jen. Gue juga punya beberapa teman bukan non Asia ya, kayak dari Europe sama UK gitu. Ya kultur Asia memang gitu. Kalau di Asia tuh, kalau di kita ya, yang disebut sukses tuh lo kuliah kedokteran, medicine, lo kuliah teknik, jadi engineer gitu, insinyur, pasti kan lu disebut sukses. Ya, Tapi kalau di barat tuh enggak kan. Lu misalkan jadi guru LB, atau lu misalkan jadi software developer, atau lu misalkan jadi seniman, dia dihargai kan. Karena banget. semua profesi itu ya sama, jadi koki, misalnya jadi chef, atau misalkan jadi apapun tuh sama gitu kan. Nah kalau di kita kan enggak. Ya, Stereotipnya tuh, stigmanya tuh ya dari masih banget. gitu-gitu aja. Kayak SMK Tata Boga nih, bandingin di Bandung sama SMA 3 nih. Orang pasti sekolah di mana? SMK Tata Boga. Oh, Tata Boga. SMA di mana? SMA 3 Ya, Bandung. parah banget. Oh, SMA 3 Bandung. Hmm. Gue jadi inget ini bang, gue pernah lihat di explore di Instagram gue ada Heeh. di Jepang tuh, saking mereka apa ya, giving a reward, menghargai banget buat seluruh masyarakatnya, khususnya dalam profesionalnya ya, profesinya itu mereka, pemerintahnya atau siapanya ngasih bikin perlombaan buat tukang kayu, pang tipis-tipis bikin kayu bang. Itu setiap tahun diadakan, itu keren banget, makanya outputnya hasilnya bangunan-bangunannya keren-keren. Tapi kita doakan aja lah ya. Berarti harapan kita dari obrolan tadi tuh ya terekspansi dengan baik lah pendidikan tuh ya. Sehingga khususnya dengan digital,
sehingga pendidikan tuh bisa setara. Nah, ngomongin setara kan, setaranya pendidikan berarti setaranya sosial. Kalau kata Alisa Riyati apa siapa bang? Itu di buku mana gue lupa bang. Nah, mungkin lu ada yang mau sampaikan nggak tentang pendidikan inklusi nih? Ya, gue sih sebagai warga negara cuman concern ya kalau pendidikan tuh ya harus jadi milik semua orang ya. Apakah itu mereka misalkan anak-anak disabilitas atau mereka dari kaum termarginalkan. Termarginalkan tuh banyak hal ya, termarginalkan secara sosial. Misalkan mereka kaum-kaum adat atau anak jalanan atau misalkan mereka dari agama minoritas, dari kelompok minoritas gitu kan. Atau misalkan mereka termarginalkan secara politik karena misalkan orang tuanya tapol atau oposisi atau apa. Nah, anak-anaknya menurut gua tuh gak ada urusan gitu loh, kalau orang tuanya apa juga anaknya harus tetap akses pendidikan. Iya. Atau misalkan termarginalkan secara ekonomi, anak-anak miskin, anak-anak yatim. Nah, itu juga harus ya negara wajib menurut gua mengelola itu gitu kan. Nah, ya itu tadi yang menjadi keluh kesah gue tuh selama ini. Kalau pendidikan negara dan inklusi sosial tuh ya harus berbarengan gitu loh, seiring seirama gitu loh. Ya karena itu juga efeknya kemana-mana kan. Kalau misalkan ada orang yang nggak bisa sekolah nih juga kemungkinan angka kriminalitas tinggi gitu kan. Karena ya terus juga kekacauan secara sosialnya juga kemungkinannya lebih tinggi karena ya kita asumsiin aja nih, asumsi buta nih. Kalau misalkan orang yang tidak tidak dapat mengakses pendidikan dengan baik, mereka agak agak susah diatur gitu kan. Yang ribet juga ujung-ujungnya pemerintah gitu kan. Ya, makanya menurut gue ya pendidikan tuh harus terbuka seluas-luasnya gitu. Entah apakah mereka dari identitas apapun, mereka harus dapat mengakses itu dengan baik gitu kan dan setara. Nggak ada istilah sekolah elit atau nggak ada istilah sekolah di kota atau enggak ya sebagus-bagusnya dan sesetara-setara mungkin gitu loh. Ya karena kalau pendidikan tuh nggak didistribusiin dengan baik, ya gitu akhirnya orang nyari kerja tetap ke Jakarta karena banyak orang pintar di sini, orang kuliah tetap ke Bandung, ke Jogja, ke Jakarta karena banyak kampus bagus di Jawa gitu kan. Tapi kan kalau udah setara kayak di Papua nih sama di Aceh nih sama, di Jawa nih sama di Kalimantan udah sama, ya ngapain orang juga pergi jauh-jauh kan Jen. Toh juga Betul kualitasnya betul sama gitu kan. Bisa betul ngebangun betul. daerahnya. Ya, soalnya kita misalnya bang, tapi kan Indonesia tuh ketiga atau keempat negara terbanyak ini ya populasinya 277 juta. Tapi kan kita lihat di India nih bang. India juga kan nggak kalah jauh ya, ketiga atau kedua juga kan. Tapi gue pernah dengar 30% keputusan Silicon Valley itu dari orang-orang India bang. Iya iya iya. Artinya banyak banget orang-orang yang kerja di sana, orang India. Ilmuwan-ilmuwan India kan lagi gila-gilanya. Kita Mhm. kan melihat mereka kan benar-benar kasarnya ya. Jadi YouTube kan India jorok atau apa, padahal kan kenyataannya seperti itu ya. Berarti kan rasa optimisme juga harus ada. Last question mungkin bang. 10 tahun ke depan ya, personal atau apa individu lu nih ya, jawaban buat individu lu, personal lu, mau mau seperti apa 10 tahun ke depan, atau untuk khususnya anak-anak muda nih bang, karena segmen dari YouTube channel gue atau podcast gue tuh anak-anak muda bang. 10 tahun ke depan tuh mau mau kayak gimana dan akan jadi apa? Ya kalau pesan gue sih, pandangan gue, ya lu kejar apa yang lu mau dulu lah sekarang tuh, lu temuin passion dulu sekarang gitu loh. Karena kalau lu entar udah ya terlepas apapun background pendidikan lo ya, sebenarnya pendidikan tuh gak bisa ngehambat passion lo gitu loh. Lu misalkan anak pesantren tapi seneng edit foto Setuju, nggak jadi soal setuju. juga gitu kan. Nah, yang paling penting tuh daripada itu semua menurut gue ya nemuin passion lu di mana gitu loh. Ya pekerjaan yang paling nyaman tuh ya passion yang digaji gitu loh. Kalau lu Betul, suka ngedit setuju. foto, ngedit video dan lu dapet cuan dari sana, ya lu bakal happy banget seumur hidup. Hmm. Daripada misalkan lu bayangin lu jadi orang kantor atau banker gitu atau lu kerja di pabrik-pabrik. Tapi sebenarnya passion lu tuh gak di sana, passion lu tuh main bola atau misalkan jadi Betul. seniman. Lah, hidup cuma sekali coy gitu kan. Sayang banget kalau misalkan lu di dunia aja gak happy gitu kan, gak ada jaminan lu di akhirat juga bakalan happy gitu.
dan Makanya kayaknya orang Indonesia doang, Bang. Orang Indonesia doang yang misalnya jadi striker bagusnya di timnas. Dulunya apa? Misalnya namanya Andi. Dulunya saya SMK. Dulunya saya madrasah variatif. Kayaknya kalau di luar mah saya SSB ini, saya SSB ini gitu. Dan lu jangan pernah minder sama background lu ya. Meskipun lu gak ada privilege misalkan anak menteri atau anak konglomerat gitu kan, ya nggak ada soal. Kalau lu lahir miskin, kalau lu lahir bodoh itu dari keluarga bodoh, dari keluarga miskin, itu bukan salah lu sama sekali, bukan salah lu sama sekali. Tapi kalau lu mati bodoh, lu mati miskin, lah itu salah lu. Lu gak mau usaha gitu kan. Udah banyak buktinya yang keluarga biasa-biasa aja lu jadi Banyak. jadi someone gitu kan. Yang dari keluarga biasa-biasa aja jadi pejabat juga banyak gitu. Jadi penting banget nemuin passion lu dan lu concern di sana, kejar, pursuing your dream gitu kan. Berarti intinya education is a roots of for everything ya. Akar Mhm, dari apapun, dari sosial, dari kemajemukan negara inilah dan yang lainnya. mhm, Terus apa tadi? Look for your passion. Look for passion. Oke. mhm. Jadi ini buat insight gue pribadi juga, khususnya buat teman-teman juga ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Thank you, Bang.